Halo Sobat Kreatif, selamat datang di podcastnya Pintu Coklat. Kali ini kita ada di episode 5 dan kali ini bersama aku Arin sebagai podcasternya dan ditemani oleh Sobat Kritis aku. Waduh, Sobat Kritis. Sobat Kritis. Aduh, berat. Aku tidak bisa menyandang gelar panggilan Sobat Kritis. Asik. Sui Aina. Iya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Jadi Sui Aina ini kenapa disebut dengan Sobat Kritis? Karena selama ini kita selalu diskusi bersama gitu dan selalu mengkritisi fenomena dan mengkritisi diri sendiri. Oke, jadi pertanyaan pertama, Azik. Waduh, langsung ditodong. Main pertanyaan aja nih, agak menakutkan. Kita say hello dulu. Jadi gimana kabarnya? Kan baru balik dari Jakarta ya? Gimana? Baru balik. Karantina? Udah lama, udah 2 minggu lebih beberapa hari. Oh, udah selesai masa ini ya? Isolasi dong ya? Udah selesai, alhamdulillah. Udah bisa keluar kamar, udah bisa masak-masak. Yes, bahagia banget. Bahagia, alhamdulillah tidak apa-apa, Bu. Alhamdulillah, aku tidak menunjukkan gejala apapun. Oke, jadi Aina ini baru pulang dari Jakarta ya? Ya Jabodetabek lah. Jabodetabek ya. Dan kalau nggak salah ya, waktu Aina ke Jabodetabek kemarin adalah perdana Aina ngerantau ya? Iya, betul sekali. Nah, gimana? Coba bisa ceritain gimana pengalaman jadi perantau langsung ke Jakarta lo ngerantaunya? Wow. Biasa aja sih sebenarnya. Bahkan ada orang yang nggak pernah merantau sebelumnya udah langsung pergi ke Inggris aja. Iya. Masih belum apa-apa ini. Gimana? Gak merasa culture shock atau gimana? Kalau itu kalau mengenai datang ke suatu tempat terus kita ngelihat culture orang yang beda terus tiba-tiba shock itu ada. Karena kan aku kan di ini ya, bukan di Jakarta tapi di Tangerang. Di Tangerang Selatan. Pakai selatan juga kan. Jadi kayak agak di maksudnya bukan di tengah-tengah kota besar gitu loh maksudnya, ngerti kan? Ngerti. Jadi kebanyakan orang di sana tuh masih kayak penduduk asli di sana gitu. Jadi nggak terlalu banyak ketemu orang Minang atau orang Papua atau orang apa, itu jarang, mungkin nggak ditemui di sana kecuali keluarga sendiri. Dan di situ tuh paling banyak kan penduduk aslinya, yang mana itu tuh kan orang Betawi ya kalau nggak salah, kalau Tangsel itu. Betawi juga sama kayak Jakarta dong ya? Iya, katanya sih sebenarnya orang yang Tangerang Selatan itu kan Betawi itu karena dari Jakarta gitu. Jadi mereka tuh meluas ada di sana semuanya gitu. Oke. Mungkin bedanya karena kalau ngomong soal gaya bicara atau ya kayak gitu, itu kan aku masih kayak nggak apa-apa gitu. Soalnya kalau orang Minang sendiri kan nggak jauh beda juga kan. Aku belum bilang orang Betawi itu ngomongnya agak ceplas-ceplos, agak ngegas kayak gitu kan. Jadi kalau dibawa ke Minang kayak nggak jauh beda gitu. Orang Minang kan juga agak-agak kayak gitu kan. Iya. Cuman emang intonasinya mungkin bahasanya yang beda. Kalau orang Minang kan lebih ke bahasanya Minang. Kalau mereka kan Indonesia, agak bahasa kesana lah. Tapi yang bikin shock itu memang pergaulannya. Wow. Pergaulannya yang bikin shock. Apa? Seperti apa pergaulannya itu? Ada gimana ya, karena aku kan orangnya anak rumahan. Teman-teman aku juga selalu sering aku pilih-pilih nih kalau di Padang. Jadi di saat udah ketemu yang beda di sana tuh, yang dari zona-zona nyaman aku selama di Padang tuh bikin shock, Bu. Shock banget. Atau gimana ya, pokoknya beda. Dari aku yang orangnya suka kayak teman, kalau aku selama di Padang kan suka milih-milih teman ya.
Maksud pilih-pilih temannya tuh bukan karena oh kamu orang kaya temenan sama aku, kamu orang miskin gak temenan sama aku, bukan kayak gitu ya, tapi kayak lebih aku menghindari orang yang toxic atau orang yang perlakuannya tuh 180 derajat beda sama aku gitu. Nggak bakal aku masukin ke inner circle. Tapi kalau aku ketemu orang yang misalnya mereka suka ngomong kasar, terus agak negatif gitu, aku memang bakal temenan sama mereka, tapi nggak masuk ke inner aku gitu loh. Jadi aku masih bisa membatasi untuk ketemu orang kayak gitu selama aku di sini di Padang. Nah, tapi kalau di sana nggak bisa gitu. Jadi aku harus bertemu orang-orang yang seperti itu. Aku harus bertemu orang seperti itu tuh kayak setiap hari. Dan emang harus kayak oke, aku harus menghadapi ini orang-orang setiap hari. Secara nggak sadar kan makin kelamaan tuh kayak mereka ada di deket aku gitu kan ya. Ya itulah kayak keseharian ngelihat tingkah laku yang kayak gitu tuh kayak bikin shock. Ya Allah, ini adalah orang-orang yang aku hindari sewaktu aku di Padang. Aku bertemu dengan mereka di sini. Ya Allah, setiap hari. Mulailah tuh stres. Stres curhat. Tapi emang iya sih. Gimana ya? Kadang kita mikir ya nggak salah di mereka juga kan, itu budaya mereka juga sih. Jadi kita nggak bisa nyalahin. Kita aja emang ya itu balik lagi, kita belum siap beradaptasi. Selama ini kita diambil karena kita di Padang ya, stay di Padang. Karena di Padang kita ketemu orang ya kasar, mau sekasar apa sih gitu. Gak bakal parah banget, tapi masih bisa di-handle juga. Kalau di sana itu emang emang horor sih. Kaget Bu. Shock culture juga kemarin waktu aku magang di situ kan. Iya, sama kan. Nggak aku aja, ada teman ternyata. Emang iya, bener sih. Tapi itu terlepas dari sifat mereka ya. Mereka orangnya baik kok. Cuman memang apa ya? Memang karakter lainnya gitu. Karakter lainnya yang muncul yang kita tuh nggak bisa terima dan tidak terbiasa. Iya. Belum menerima, bukan tidak menerima. Belum menerima karena masih baru-baru kan. Pertanyaan selanjutnya. Kemarin kan udah sempet kerja nih ya. Nah, bukan kerja juga sih. Jadi apa tuh dibilangnya? Part time. Magang. Training. Iya ya. Training. Okay. Prohibition. Apa sih prohibition? Bahasa Inggrisnya apa ya itulah. Nah, jadi setidaknya kan udah pernah mencoba dunia kerja di luar kota Padang ya, di luar Pulau Sumatera. Kira-kira gimana pengalaman kerja Aina yang pertama, pengalaman magang Aina yang pertama di luar kota, dan kira-kira enak gak sih sebenarnya kerja di ibu kota atau di Jabodetabek? Kesannya pertama kali kerja di luar kota Padang atau Sumatera Barat, di awal-awal senang karena orangnya seru-seru juga ya. Di samping sifat yang dibilang, karakter yang dibilang tadi, itu orangnya juga asik-asik banget. Ketawa terus, canda terus. Mungkin itu karakter orang sana kali ya. Ketawa terus, canda terus, gitu-gitu terus. Jadi kayak awal-awalnya kayak lebih nyaman awal-awalnya. Tapi makin kesini muncullah banyak pertanyaan di dalam diri. Pertanyaan dalam diri tuh kayak, aku itu sebenarnya kerja apa sih? Aku tuh sebenarnya cari apa sih? Kerja apa sih? Cari apa sih? Gitu. Kirain who am I? Where I am? Enggak. Pokoknya banyak pertanyaan yang bikin kayak aku nggak bisa kerja di sini lama-lama. Aku harus keluar. Aku harus cari pekerjaan yang lain yang jauh lebih menantang misalnya kayak gitu. Jadi kesan-kesan awalnya tuh menyenangkan, tapi lama-lama nggak tambah nyaman lagi gitu loh. Kayak karena mengharapkan yang lain. Atau karena orangnya bercanda mulu? Nggak tahu juga sih ya. Pokoknya ada saat dimana pengen cari yang lain gitu, pengen cobain yang lain. Kayak berada di situ tuh bukan tempat aku loh. Aku kayaknya aku nggak cocok kerja di sini. Udah mulai merasakan nggak cocok gitu. Iya. Dan akhirnya kayak mencari-cari ya tempat yang lain yang itu kamu itu nge-explore lagi kira-kira gimana ya, udah ada ekspektasi nggak sih kira aku cocoknya itu di sini gitu. Nah itu dia,
kan mikir kan ya, sebenarnya kerja kan aku di situ magang kan disuruh bukan disuruh sih, ditempatkan di digital marketing, which is ngedesain, lebih banyak ke sana kan. Aku kan suka tuh sama yang hal-hal kayak gitu. Tapi mikir, padahal aku udah kerja di sini loh, aku udah kerja di udah magang. Magang kan sebenarnya nggak terlalu berat ya sama kerja, soalnya kita kan ada backupannya, terus kita juga diajarin gitu. Tapi kayak mikir, kayaknya aku harus ke tempat yang lebih mengasah skill deh gitu. Tapi di satu sisi aku mikir, emang aku bakal kerja di digital marketing? Emang bener ya aku bakal kerja di bidang desain? Apa jangan-jangan aku bagusnya di bidang content apa maksudnya content writing, atau yang lain-lain gitu. Kayak udah mulai muncul keraguan ya. Udah mulai muncul keraguan. Kalau di sini awalnya nyaman, lama-lama nggak nyaman, atau aku coba yang lain aja kayak gitu loh. Kayak di sini tuh masih awal banget loh gitu. Jadi kalau mau ngasah, mungkin di sini aku mau ngasah, tapi kalau kelanjutannya kayak aku nggak bakal di sini deh. Aku pengen ke tempat yang lebih besar lagi. Tapi di situ kebingungannya tadi, beneran mau ngambil digital marketing lagi, atau mungkin mau ngambil content writer atau yang lain gitu. Kayak masih mencari jati diri, mencari kerja aku tuh apa ya, bidangnya yang bagus kayak gitu loh. Itu ya kayaknya sulitnya kalau punya banyak hobi. Jadi kayak mau menentukan satu aja tuh bingung banget gitu. Mau kerjanya di mana? Kalau mau ngerjain yang desain, aduh pengen nulis. Kalau udah nulis, aduh pengen gambar. Aduh susah ya jadi orang multi talent. Astagfirullahaladzim. Belum coba casting aja aku nih. Soalnya awalnya aku kan jadi pemain film, pemain web series. Oke, jadi kira-kira ini belum dijawab nih, kira-kira kalau jadi ibu kota enak gak sih? Iya, karena atau di Jabodetabek karena deh. Tadi itu kalau maksudnya kalau di tempat yang lama awalnya nyaman, lama-lama nggak terlalu. Mungkin kurang ekspor juga kali di sana ya. Lagian juga kerjanya di situ-situ aja, nggak kemana-mana. Ditambah juga di bulan-bulan, di hari-hari selanjutnya kan ada COVID ya. Jadi tidak bisa kemana-mana Bu, tidak terlalu bisa mengeksplor, nggak bisa traveling aku di sana. Jadi aku tuh cuma di Tangsel. Kira-kira kalau mau mencari kerja lagi, kan tadi kan mencari tempat yang lebih besar ya, bakal milih di Jabodetabek lagi atau gimana? Kayaknya masih di Jabodetabek. Jangan tanya kenapa. Jangan dong. Kan aku bilang jangan tanya. Emang manusia itu dibilang jangan dibuat kayak gitu. Ya emang jangan ditanya, aku gak bakal jawab. Kan aku bilang jangan tanya. Jangan tanya, kenapa mancing si Mbak pun. Oke, selanjutnya kira-kira waktu kuliah dulu pasti punya ekspektasi kan, mau ngapain sih habis wisuda, atau nggak punya? Punya dong. Punya. Nah, kira-kira orangnya suka berekspektasi. Iya, punya, suka menghayal ya. Benar sekali. Kira-kira apakah ekspektasi yang dipikirkan sebelum wisuda itu sama atau sesuai dengan realitanya? Bentar ya, aku pikir-pikir dulu apa ekspektasi aku sebelum kuliah. Ya ngingat dia dong, nggak ingat ya pasti. Terlalu banyak ekspektasi. Ya nggak ekspektasi, ngayal emang. Ya kan, bener ngayal. Aduh, pokoknya ekspektasi pada saat itu kerja ke Jawa terus diterima. Nah aku mikirnya aku tuh kerja di tempat yang memang khusus ada tempat ilustrator gitu loh. Jadi kayak memang khusus orang yang buat gambar-gambar ilustrasi aja. Terus kerja di kantor yang cukup menengah ke atas, terus tempatnya juga lumayan seru gitu loh, maksudnya ya tempatnya seru, environmentnya bagus, banyak positive vibe, yang bagus-bagus lah pokoknya, yang bagus-bagus, yang terfikirkan ekspektasinya, karena awalnya udah pede nih kan. PD-nya itu bukan pede banget karena aku tuh bisa gambar makanya aku bisa kerja, enggak, mencoba untuk positive thinking aja, mencoba untuk optimis aja gitu kan. Kan kita secara kita kan orang Islam harus optimis ya guys ya.
bukan kegeeran, bukan pede gitu. Tapi ternyata udah masukin ke sini nggak ada yang dipanggil, Bu. Cuma belum rezeki, anggap aja belum rezeki. Terus dapatlah yang di sana kan, yang di Tangsel kan. Terus ekspektasinya juga udah berkebalikan dari yang sebelumnya. Iya sih. Ya biasa sih itu realita. Iyalah. Kita kan cuma menjalani jalan skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Mantap Ibu. Mantap sekali. Terima kasih. Wah. Ya, insyaallah. Selanjutnya, tadi kan udah sempat cerita ya, bingung mau ngelakuin apa gitu. Apa emang cocok kerja di sini ataukah perlu lagi mengupgrade skill lagi, atau emang beneran bakal berkecimpung di dunia ini gitu. Nah, kira-kira kita manusia pasti punya sisi idealis ya, pengen itu. Nah, tapi kita juga harus lihat realita gitu. Seperti yang tadi, realita Aina itu tidak sesuai dengan ekspektasi Betul Aina. Sekali. Nah, benar. Nah, kira-kira menurut Aina, apakah kita harus mengesampingkan idealis kita? Karena ya balik lagi, ujung-ujungnya kita hidup itu yang untuk bertahan gitu, untuk bertahan hidup itu. Gimana menurut Aina? Semakin kesini, aku berpikir kalau untuk masa depan kayak gitu ya, terutama yang kayak kerjaan gini nih, kayak kita jangan terlalu idealis deh gitu. Oke. Aduh, aku sedih. Kayak kita harus realistis. Karena gimana ya? Karena kita itu ya kembali lagi, karena semua itu udah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Terus kita memilih kan ya. Padahal kan kita juga belum tahu banget nih. Kita kan belum pasti ya. Belum pasti nih mau ngelamar kemana, mau kesempatan keterima di sana kita juga belum tahu. Terus udah berandai-andai aja, bakal begini, udah diatur tuh hidupnya yang bagus-bagus gitu segala macam. Tahunya bener nggak keterima, terdampar ke tempat yang lain, terus beda lagi ceritanya dari ekspektasi dari sebelumnya. Kan sakit hati kan Bu, sedih kita kan Bu ya. Benar. Dan itu bukan hanya di pekerjaan kan, juga ada di aspek hidup yang lainnya juga, misalnya keuangan, misalnya percintaan, misalnya pertemanan, misalnya kayak gitu juga. Dan kata orang kan ibu kota itu keras, jadi beban hidupnya, arah langkah hidupnya gitu semakin keras juga. Nah, aku tuh mikir kayaknya memang deh kita jangan terlalu idealis boleh, tapi jangan terlalu gitu. Jatuhnya jangan bego. Jatuhnya jangan kebanyakan ngayal. Oke, idealis boleh, bego jangan. Realistis aja, aku mau pergi ke Jakarta. Terus aku bakal kerja di mana? Sebelum menentukan jalan atau mengambil langkah sebelumnya kan mikir juga ya. Nanti ini kemungkinan buruknya, ini kemungkinan bagusnya gitu ya. Jadi kalau kita idealisnya ada nih, nanti bakal begini. Nanti kan nyampe di sana kita bakal lihat yang real life-nya kayak gimana ya. Terus aku akan hidup dengan cara yang seperti ini. Besok aku bakal gimana ya? Kayak ini kan, kayak apa yang ikigai itu, besok makan aku gini segala macam. Lebih kayak gitu sih kayaknya. Itu yang aku lakukan di detik-detik terakhir sebelum pulang ke Padang. Mencoba untuk realistis. Oke, hidup untuk realitas ya. Nah, jadi apakah menurut Aina kita itu bisa atau tidak hidup dari hobi kita? Bisa jadi, bisa enggak. Kayak gimana ya? Aduh, aku takut salah jawabnya. Jadi gak apa-apa, yang pendapat Aina aja. Bisa jadi, bisa enggak. Tergantung gimana cara orang itu bisa membawa hobinya itu jadi ladang cuan untuk hidup dia,
atau gimana orang itu mungkin dia emang nggak bisa jadiin hobi sebagai mata pencarian dia gitu. Tergantung sih sebenarnya, depends. Apa? Ikigai tahu kan? Apa ikigai? Anda tidak tahu. Mari saya jelaskan. Wah, ini manis. Tentang ada aku tidak tahu. Jadi ikigai itu salah satu semacam lifestyle atau teori orang yang dilihat dari penduduk Jepang. Jadi ikigai itu, bentar ya, aku lihat. Jadi di situ ada ada diagram-diagramnya gitu loh. Wow, dari buku mana nih? Itu banyak loh bukunya di Gramedia. Ikigai ini diangkat dari kayak kebiasaan hidupnya orang di salah satu daerah di Jepang gitu. Kenapa sih mereka bisa hidup dengan umur yang lama, terus pekerjaannya bisa dibilang pekerjaan yang enggak terlalu banyak menghasilkan duit, tapi mereka bisa senang ada di sana gitu. Nah itu tuh yang diangkat jadi semacam teori deh kayaknya, itu teori yang bisa jadi orang yang kalau misalnya orang pengen bahagia, pengen seneng sama pekerjaannya dan juga berefek kepada hidupnya, kesehatannya, maka kamu harus temukan ikigai kamu lah, kayak gitulah. Jadi orang-orang itu ikigai itu lebih menjelaskan kesenangan sama makna dari kehidupan. Jadi jati diri nggak sih jatuhnya? Bisa jadi soalnya, nah ini circle-nya itu kayak, kalau aku ingatnya tuh kayak hobi kita. Jadi dari yang pertama itu kayak ada what you love itu kayak apa yang kita sukai kan. Apa yang kita sukai itu kan lebih ke hobi. Nah terus gimana sih kita bisa ngerubah hobi ini untuk bisa membantu orang lain gitu. Membantu orang lain, gimana sih kita untuk menjadikan hobi ini untuk orang lain itu bisa terbantu gitu. Terus kalau udah membantu orang lain, bisa nggak ini hobinya dijadiin ladang duit yang udah aku bilang kayak tadi, menghasilkan sesuatu nggak, menghasilkan duit nggak dari ini, dibayar nggak kita untuk apa yang kita cintai ini gitu. Terus di samping itu semakin lama kita juga itu nggak expert nggak di bidang hobi kita gitu. Kalau kita udah, apakah kita emang passionnya ya di hobi? Iya, pokoknya kita tuh udah disitulah expert kita gitu. Kita udah bisa ini, udah bener-bener bisa ini daripada yang lain, udah bener-bener expert lah gitu. Jadi kita suka sama hobi kita, terus kita expert di situ, terus kita bisa menghasilkan duit dari situ, dan efek terakhirnya membantu orang lain atau membantu dunia ini gitu. Jadi kalau keempat itu udah ada, nah itu ikigai kamu udah ketemu. Nah, kata teorinya gitu. Ujung-ujungnya kayak kata teorinya begitu ya. Jadi katanya siap. kalau kita udah ketemu 4 elemen itu, kita nggak bakal galau lagi kita mau jadi apa, pekerjaan kita apa, terus duit kita kurang kita juga nggak bakal mikir gimana cara mendapatkan duit lagi, mau bekerja seperti apa. Katanya nggak bakal kepikiran kayak gitu. Mungkin itu ya yang dirasakan oleh misalnya kayak fotografer atau videografer yang udah kemana-mana sampai Papua. Iya bisa jadi. Atau juga kayak pemusik yang udah ya kemana-mana di Indonesia. Jadi kayak kan orang yang menemukan ikigai kan gak harus terkenal, gak harus dilihat sama orang hidupnya. Oh dia udah berhasil. Kan keberhasilan setiap orang kan standarnya beda-beda ya. Jadi kan termasuk dari diri sendiri. Aku udah ketemu nih ikigai aku. Kita udah merasa nyaman. Ya udah. Ini kerjaan aku. Ini yang aku bisa lakukan. Ini aku bisa dapat duit dari ini, aku bisa bertahan hidup dengan ini, dan aku bisa membantu orang-orang. Tapi kalau aku lihat dari review-review ya, ini nih benar review orang yang memang katanya udah mendapatkan ikigai, katanya ini memang beneran ada, memang beneran ada. Itu kan yang ngomong orang-orang yang cukup expert juga sama satu ini kemampuan dia. Terus mereka bilang, iya ikigai itu memang ada. Kamu harus cari ikigai kamu harus cari cara jati diri kamu, biar kamu tuh nggak bingung lagi mau kerja apa
harus kalau misalnya kerja udah lama tapi nggak betah harus resign nggak ya, kayak gitulah kok, menggalaukan kehidupan kayak gitu. Jadi kalau udah ketemu ikigai kita nggak bakal galau-galau lagi soal hidup kita katanya. Intinya kalau mungkin ya, kalau menurut aku kalau bisa dihubungkan ke hobi ya, yang tadi pertanyaan yang tadi, mungkin maksudnya kalau kita pengen hidup dari hobi kita itu jangan setengah-setengah gitu menekuni hobi kita, karena ujungnya ada 4 konsep tadi ya. Tadi tuh sama apa yang kita sukai, terus apa yang kita bagus di sana, maksudnya kita expert nggak di sana, terus kita dibayar nggak, terus apa yang udah kita lakuin itu bakal ngebantu orang lain apa enggak gitu. Nah ujung-ujungnya kayak gitu nggak sih, kayak ya bagi kita harus total sih dalam menjalani hal tersebut gitu, yang berhubungan dengan ya mungkin orang bilangnya passion, atau ya yang masih bertahan dengan idealisnya lah, yang nggak mau jadi budak korporat atau government ya, pengen hidup dari hobi gitu ya. Mungkin ya di situ sih emang harus fokus atau total, jangan setengah-setengah. Ya tapi di situ ya sih benar, jangan setengah-setengah, karena kan memang kita kalau mau expert sama sesuatu kan kita butuh 1000 jam lebih kan. Kayak gitu. Jadi untuk biar kita tuh nggak ecek-ecek gitu, biar kita apa yang kita suka tuh benar-benar kita bisa expert di sana. Aku pernah dengar kata aku lupa aku dengar dari mana, pokoknya kalau kamu mau sukses kamu harus jadi dua orang, menjadi tipe dari dua ini gitu. Yang pertama kamu jadi entrepreneur, terus yang kedua kamu jadi orang yang expert pada satu bidang gitu. Karena di entrepreneur tau lah ya, itu kayak semua impian semua orang, jadi entrepreneur, kita yang jadi bosnya gitu-gitu. Itu kan yang sekarang lagi di gencar-gencarnya orang-orang bakal jadi entrepreneur gitu-gitu kan. Ngapain kerja di kantor, mending buka usaha aja gitu. Iya, kamu nyindir saya nih. Tersindir. Aku setuju kok, cuman mengukir jalan hidup kita kan beda-beda ya. Aku juga mau kok jadi entrepreneur, cuman ya aku pengennya kayak gini dulu aja. Doain aja beneran jadi entrepreneur suatu saat, amin. Terus kita bukan pengen jadi entrepreneur sih, Ai. Jadi apa? Pengen nyantai di rumah tapi duit ngalir, Ai. Sebenarnya gitu. Udah gitu, Ai. Di rumah aja tapi duit ngalir. Ya, gak kerja tapi duit ngalir. Makanya Bu, saya mau jadi YouTuber aja, Bu. Ya, Ina baru memulai kembali ya. Iya. Cimpung dunia YouTube. Tapi ternyata bingung juga ya, apa ya konten selanjutnya gitu. Apa ya? Bingung. Apa ya orang-orang biar suka. Ya aku pengen ngomongin yang ini ya. Jadi aku kan punya akun YouTube kan udah lama juga ya. Kan video-video kenangan kita di Ecom 15 di situ ada kan semua. Dari aku SMA aku udah main YouTube dan aku udah masukin video-video kenang-kenangan lah ke sana gitu. Jadi teman-teman aku kalau misalnya udah lama gak ketemu, dimanapun kalian berada kalian bisa akses YouTube aku dan lihat video-video lama kita. Tapi aku nggak mikir gimana ya caranya dapat duit dari situ. Aku nyampe situ ya waktu SMA. Nggak nyampe situ, padahal kan sebelum itu kan zamannya orang banyak ya pengen banget jadi YouTuber. Terus aku mikir aku jadi YouTuber tapi nggak pede. Pertama nggak pede. Yang kedua bingung emang mau kontennya mau apa. Terus akhirnya tidak terjalani lah, sampai akhirnya mungkin pada saat masa-masa sulit aku magang itulah yang membuat aku berpikir kayaknya aku harus buat YouTube aja deh. Terus mulai berpikir soalnya aku masih memegang teguh suatu saat nanti jika aku punya suami kayaknya aku nggak punya suami sih, punya anak. Aku punya anak aku kayak nggak kerja deh, tapi aku nggak mau yang nyari duit tuh suami aja, aku pengen nyari duit juga gitu loh. Biasa cewek kan banyak maunya ya, kadang mau pengen ini pengen itu pengen ini pengen itu. Iyalah, terus aja skincare mahal. Skincare aja, apalagi ya peralatan masak misalnya apa gitu kan.
Tapi apa ya, kalau jadi entrepreneur, kalau mau dicoba sekarang, maksudnya tuh kalau mau dicoba sekarang masih intinya niatnya belum ada. Kalau mau jadi entrepreneur itu aja intinya dulu. niatnya belum ada. Terus tapi ada nggak ya sesuatu yang bisa diselingin aja dulu? Coba aja lah buat YouTube dulu, mikir kayak gitu kan, buat YouTube. Terus mikir lagi, tapi nanti kontennya gimana ya? Terus pengennya tuh kontennya yang teratur aja gitu, maksudnya kontennya tuh fokus aja, jangan yang berantakan gitu lah. Tiba-tiba ada make-up-an, tiba-tiba ada tutorial ini kan gak jelas ya. Maksudnya kita tidak diingat sama orang konten kita jadinya. Kebanyakan teori. Ini karena aku ikutan kelasnya Gita Savitri di Skill Academy loh, yang ikutan jadi YouTube profesional. Wow. Terus dia ikut guys. Terus aku pernah baca juga kan. Bukan baca, maksudnya aku pernah lihat YouTube orang bicara tentang visi misi hidup. Jadi sebenarnya visi misi hidup tuh gimana gitu kan. Sampailah akhir dari penjelasan orang itu, kita itu hidup sebenarnya harus menjadi manfaat bagi orang lain gitu. Wah. Menebar manfaat kepada orang lain. Mulailah aku berpikir, di dalam Islam kan kita diajarin juga untuk menjadi bermanfaat. Ada hadis yang bilang 3 kriteria orang yang semacam orang yang favorit lah bagi Nabi, orang yang baik bagi Nabi adalah yang pertama, dia belajar Al-Quran, terus dia mengajarkan orang lain untuk belajar Al-Quran. Terus yang kedua, orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Terus yang ketiga, yang ketiga lupa. Pokoknya yang bermanfaat bukan sih? Apa? Yang bermanfaat bagi orang lain bukan sih? Aku juga lupa. Aku nulis loh di Medium itu, tapi aku lupa. Aku kan orangnya susah dalam mengingat sesuatu. Itu. Pokoknya intinya dari ketiga itu kan bermanfaat. Kita belajar Al-Quran, terus ngajarin ke orang lain bermanfaat. Berbakti kepada orang tua kan memberikan manfaat juga kepada orang tua. Terus yang ketiga juga tetap menyebar manfaat. Aku pikir lagi, coba kalau kita bantu orang ikhlas, pasti seneng banget kan? Iya sih. Terus ditambah juga kalau 3 amalan yang tidak terputus di saat kita udah mati. Salah satunya ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan kepada orang lain kan. Walaupun kita udah mati, nanti ilmu yang kita ajarkan ke orang bakal diajarin lagi ke orang lain, diajarin lagi kan, masih tetap jalan gitu. Iya benar. Terus aku mikir, salah satu tujuan hidup aku adalah bermanfaat, apapun itu, tebar manfaat aja gitu. Sampailah kepikiran waktu aku gambar-gambar, aku kan lagi suka dari kemarin-kemarin tuh pakai Autodesk kan. Terus banyak juga yang nanya, bukan banyak sih, adalah beberapa yang nanya di Instagram. Aku nggak sekeren itu, aku nggak terkenal itu gitu. Nggak seleptit ya. Itu kan mentang-mentang banget kamu ya yang nge-retweet sampai 15.000. Ada juga yang bisa disombongin. Aku juga pernah loh di retweet sampai 3.000 sih, nggak sampai 15.000. Wow. Bisa juga kan aku bangga. Bisa. Salah. Apa artinya retweet itu, Aina? Itu dunia. Kita siapa? Gak bakal ditanya berapa orang yang nge-retweet kamu. Yang banyak gak ada. Nah, itu Masya Allah akhlak kita. Terus nanya kan orang, ngeditnya di mana, gini macam. Orang-orang ini sepertinya butuh ya. Dan aku muter otak, gimana kalau aku buat YouTube aja tapi isinya tuh bermanfaat gitu. Yes. Jadi Masya Allah. Jadi bukan YouTube yang Insya Allah ya Allah, Insya Allah. Kok telat sih? Bukan YouTube yang hanya sekedar hahaha, tapi masih ada manfaatnya Insya Allah. Maunya sih gitu ya, maunya gitu. Jadi aku selangkah dulu aja berusaha untuk
tonton dulu aja videonya, mana tahu nanti ada yang suka, terus ada yang promoin kan, kita kan nggak tahu ya tangan Allah gimana. Di samping itu aku masih tetap pengen coba magang di tempat lain. Ini berarti Aina ini prefernya ke magang ya daripada iya betul sekali kerja. Kenapa lebih milih magang gitu? Kalau magang pertama kita nggak terlalu diikat ya. Terus kita rentang waktunya juga nggak lama kan, nggak nyampe setahun 2 tahun, paling cuman 3 bulan paling lama kali ya. Terus di sana kita juga banyak diajarin, banyak proses belajarnya. Maksudnya banyak proses belajarnya itu bukan belajar otodidak, tapi kita masih banyak diberi kesempatan untuk diajarkan dan belajar. Gitu. Iya, sebenarnya yang aku nggak kuat dari kerja dengan kurun waktu 1-2 tahun itu ikatannya sih, aku kan nggak suka diikat orangnya. Aduh, aku tuh sulit diikat orangnya. Gimana nanti itu? Gimana? Ayo. Gimana apa? Gimana nanti itu gimana? Iya kalau diikat orang. Oh itu kan lain cerita Bu. Oke. Tapi kalau selama ini Aina magang itu dapat fee nggak sih? Dapat gaji gitu atau gimana? Dapat. Ya cuma sekedar ini, bukan gaji sih. Ya namanya magang, kan duitnya juga duit untuk yang magang gitu. Oh, kenapa dulu kita waktu masih kuliah nggak kayak gitu ya? Magang nggak ada dibayar ya? Masalahnya, kalau di Padang susah. Magang di Padang kan kebanyakan nggak dibayar. Iya, palingan di ini yang dibayar. Di ibu kota kebanyakan kan. Ada nggak sih bedanya, kan sama-sama magang nih ya, tapi ketika magang Aina waktu dulu sebagai mahasiswa dan setelah Aina magang di luar mahasiswa, ada bedanya nggak sih? Pertanyaan yang sulit. Soalnya magang aku waktu kuliah beda banget sama yang sesudah kuliah, sama yang udah sarjana ini. Jadi kayak nggak bisa dibedain gitu loh. Aku nggak bisa membedakannya. Iya ya, berarti bedain ya, Emang beda suasananya gak sih? Karena aku tahu cerita. Iya, betul sekali. Sistemnya beda, suasananya beda, gitu. Iya sih, nggak bisa dibedain. Nggak bisa di-compare. Ya, selanjutnya, nah tadi kan Aina kan sudah ada mention ikom ya, masalah ikom. Nah, Aina kan kuliahnya di ilmu komunikasi nih, udah hampir berapa tahun? 4 tahun belum ya? Udah 4 tahun lebih berapa bulan Ibu? Udah. Oh iya ya. Lebih iya. sebulan deh kayak. Sebulan 2 bulan. Gak tahu lagi lah. Nggak hitung. Nah, apakah kalau misalnya di akhir nanti Aina nggak kerja di bidang itu, Aina gimana gitu? Ya udah sih. Wow, aku mendengar itu sambil membayangkan ekspresi Aina dong. Kalau misalnya aku nanti kerja nggak sesuai bidang ikom, ya udah nggak apa-apa. Balik lagi ya, karena ya kita berencana dan Tuhan yang berkehendaki. Tapi ya, kan aku bilangnya kalau kerja yang nggak sesuai dengan ikom kan nggak apa-apa. Cuman manfaat dari kuliah di ikom tuh masih tetap kepake gitu loh. Tapi mungkin emang nggak di pekerjaan, emang nggak sebagai lahan untuk mengumpulkan pundi-pundi cuan, tapi lebih dalam kegiatan sehari-hari lah, misalnya komunikasi. Seenggaknya kita tahu tuh gimana cara kita ngomong sama orang ini, terus kondisinya gini, itu masih bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Terus kayak nulis, aku kan juga suka nulis. Kan kita di ikom juga pernah belajar, kita kan ada juga kan belajar nulis kan. Ada copywriting. Ya pokoknya selebihnya lah. Copywriting. Creative writing. Copywriting. Pokoknya copywriting lah, buat makalah ini itu segala macam lah, kan itu termasuk prosesnya juga kan. Jadi nggak harus kerja dengan mengumpulkan pundi-pundi cuan. Aku masih bisa melakukan itu juga. Terus pokoknya banyak lah yang udah dipelajari di ikom tuh masih tetap berguna. Tapi kalau misalnya nanti pekerjaannya nggak berhubungan dengan ikom, ya udah gitu. Ya mau gimana lagi Bu? Nah, pertanyaan ini sebelum kita masuk ke topik jumping ya. Nah, menurut Aina, apakah kita harus mengejar impian kita atau hidup mengikuti kita?
Kalau menurut aku adalah kita harus mengejar impian kita. Gila. Kan kenapa? Karena hidup itu harus ada tujuannya. Hidup itu harus ada tujuannya biar kita tuh tahu mau ngapain. Tapi bentuk dari impian itu kan nggak harus besar. Terus impian orang jadi presiden kan bentukannya besar. Dan aku harus jadi presiden. Terus dari kecil sampai besar harus ngikutin jadi presiden. Tapi kalau misalnya takdir nggak jadiin presiden gimana? Gila kan kita jadinya nanti. Tapi kalau misalnya impiannya masih dalam tahap kecil-kecil lah, misalnya impiannya apa? Aku pengen S2 misalnya gitu. Kejarlah impiannya untuk S2 gitu. Terus aku pengen nikahnya umur segini. Usahakanlah sama partnernya untuk nikah seumur itu gitu. Terus ya hal-hal kecil lah, impian itu kan termasuk impian juga kan. Impian walau dibuat di kertas, buatlah 100 impian kamu gitu. Itu kan impian kecil semua. Menurut aku itu harus dikejar sih. Nggak harus yang besar-besar, yang kecil yang hal-hal yang nggak terlalu besar pun itu kan harus ada juga biar jelas hidup tuh mau kemana gitu. Benar kan Bu? Oke, nanti kita sudah membahas pembahasan yang berat ya Bu. Berat ya? Ya sih, aku sampai kedinginan, aku sampai menggigil. Nah, kita membahas apa aja yang Aina lakukan selama di rumah. Selama di karantina dan di isolasi. Isolasi sudah selesai, berarti cuma di karantina aja. Selama di rumah aja ngapain? Selama di rumah aja, yang aku lakukan pada saat isolasi dan karantina itu adalah yang pertama main laptop. Ngapain aku di laptop? Aku buka browser, buka YouTube, terus nonton drama Korea, terus baca-baca tulisan orang lah beberapa, tapi tidak sering. Terus di YouTube aku belakangan ini suka nonton itu loh, videonya orang-orang Korea dan orang Jepang. Mereka itu kenapa? Yang kayak daily vlog. Tapi aku suka banget sama desain interior rumah mereka gitu loh. Jadi kayak sekarang tuh kayak lebih jatuh cinta sama desain interior. Apalagi kalau orang Jepang, apalagi orang Jepang yang terkenal hidup minimalis gitu kan. Mereka sampai mendesain rumah mereka tuh memang terkesan minimalis. Terus pas nonton jadi kayak salawatan aja terus sambil lihat itu salawatin. I feel sih itu, aku selama nonton drakor kayak gitu. Interiornya menggugah sekali. Terus selain main laptop aku baca buku saja. Aku kemarin tuh waktu di Tangerang aku beli buku. Terus aku baca buku aja. Nah, waktu di Tangerang kamu baca ini bukan sih yang sejarah itu bukan sih? Itu buku tentang apa sih? Kayak menarik itu sih melihat Aina se-interest gitu membacanya gitu. Berarti isinya itu menarik. Menurut kamu gimana dari judulnya? Tentang sejarah? Iya, kok bisa? Sejarah teh sama dan kayak filosofi kopi. Ya sih, dia menceritakan bagaimana awal terbentuknya. Bagaimana awal ditemukan teh, di mana tempatnya, siapa yang menemukan, terus kenapa bisa ada teh, terus sampai sekarang, terus kenapa di negara lain juga terpapar gila teh, kayak di Inggris kan gila teh ya daripada kopi. Terus kayak di India juga ada teh. Itu dijelasin kenapa mereka bisa kayak gitu juga gitu. Dan ternyata teh itu nggak sekedar teh loh, kalau misalnya aku baca dari buku ini ya. Jadi teh itu kan ditemukan pertama kali di Cina oleh seorang biksu kalau nggak salah. Jadi kan kalau orang Buddha itu kan lebih condong hidupnya ke ketenangan gitu kan. Hidupnya tenang, melatih diri untuk tenang, lebih kayak gitu kan. Terus mereka ada satu ketika mereka menemukan tumbuhan-tumbuhan gitu, terus mereka seduh lah, akhirnya menjadi sebuah minuman gitu. Tapi mereka belum nyebut itu teh pada saat itu. Dan minuman itu punya efek menenangkan, punya efek badan jadi rileks, lebih kayak gitulah. Dan itu banyak digunakan oleh biksu-biksu pada zaman dahulu. Pada tahun berapa ya? Padahal udah lama banget lah pokoknya.
Sampai akhirnya biksu-biksu itu pergi merantau ke suatu tempat, terus ngebawa minuman itu, terus dikenalkan, dijual, sampai akhirnya dimodifikasi, ditemukan oleh orang lain, dimodifikasi, sampai akhirnya ditemukanlah teh hingga sekarang. Tapi kalau kita lihat teh sekarang kan cuma sekedar teh ya, teh, minum teh ya udah, minum teh aja. Kandungannya kadang nggak kita pikirin kan kandungannya apa gitu. Tapi ternyata kalau dari sejarah teh itu bukan sekedar teh, ada ininya, ada pesannya, ada kesannya kenapa teh itu digilai sama biksu-biksu pada zaman dahulu kala gitu. Lebih ke kesehatan sebenarnya. Dan ini gak sih, dan kalau misal zaman-zaman apalagi di Inggris ya, di Inggris kan emang cinta teh banget ya, sampai ada ini gak sih tea time gitu loh untuk mereka. Iya, kalau kan dari Cina ya, kalau orang Cina kan juga banyak yang minum teh berarti ya. Kalau sekarang sih katanya banyak juga. Jadi mereka itu di Cina itu awalnya memperkenalkan teh tuh untuk kesehatan. Jadi teh yang jenis daun ini makanya ada namanya teh kayak teh oolong lah, teh apalah gitu, pokoknya banyak jenis tehnya yang beredar di Cina gitu. Itu untuk kesehatan. Terus semakin berkembangnya kan nyampe ke Inggris. Di Inggris pada zaman dahulu kala itu, pada zaman nggak juga sih perang dunia 1 atau perang dunia 2, kan kita banyak ketemu cerita-cerita bangsawan gitu kan. Jadi teh itu banyak dikonsumsi sama bangsawan Inggris pada saat itu. Mereka masih teh itu masih dengan tujuan untuk kesehatan. Tapi di sisi lain ternyata teh itu dijadiin gaya hidup sama orang-orang bangsawan. Makanya mereka, orang bangsawan tahu lah ya, mereka kan hidupnya, apalagi pada zaman-zaman kayak gitu, hidupnya teratur. Makannya jam segini lah, jenis makanannya harus inilah, itu kan. Sampai akhirnya teh itu dijadiin salah satu menu mereka. Misalnya sore-sore mereka harus minum teh. Makanya ada yang namanya afternoon tea. Pagi-pagi mereka juga harus minum teh jenisnya ini. Makanya ada yang namanya breakfast tea, kayak gitu kan. Terus yang afternoon tea itu memang harus, yang minum tuh harus bangsawan, harus berkumpul dengan teman-temannya gitu. Jadi yang selain bangsawan nggak boleh minum itu gitu. Jadi mereka lebih ke lifestyle sih, di samping kesehatan juga, tapi lebih ke lifestyle. Makanya sampai sekarang yang lebih diingat-ingat dari Inggris tehnya breakfast tea lah, afternoon tea lah, teh yang sampai ada ini loh lagunya apa, tapi ini sih aku pernah dengar juga. Itu indie gak sih? Indie gak sih? Indonesia? Inggris ya? Sih, orang Inggris. Iya, yang membandingkan tentang Amerika sama Inggris, yang I Am Alien itu. Enggak. Tahu gak sih? Pernah jadi ini nyanyiin sama siapa sih itu yang di Indonesia Idol yang dulu? Gia. Oh iya tahu. Iya. Alien, aku baru tahu kalau itu lagunya tentang itu. Di awal itu ada itu apa kayak coffee my dear, no I drink tea gitu. Amerika itu coffee my dear, no I drink tea. Kalau Inggris kan lebih ke teh, kalau Amerika lebih ke coffee kayak gitu kan. Ternyata begitu sejarahnya. Sebenarnya enggak. Yang masalah kopi untuk bangsawan itu, kopi teh untuk bangsawan itu emang iya sih kalau kita lihat. Iya, karena memang di film-film kan. Di film-film sejarah histori aja lah, mereka pasti kayak ngumpul terus minumnya teh kayak gitu kan. Dan memang teh pada saat itu dijual mahal, makanya yang beli cuma bisa bangsawan. Kayaknya kalau bangsawan yang zaman dulu itu di Edo Tensei ya dihidupin lagi, menangis melihat ada makan udang. Tes gratis lagi. Anak SD minum teh poci 5.000 doang bisa gitu kan. Padahal pada zaman gue dulu gue beli teh mahal-mahal loh. Orang-orang miskin gak bisa beli gitu. Untuk gue aja yang ini katanya. Dunia semakin maju. Hidup ini. Iya. Kamu jangan ngomongin teh aja deh, Nyonya, Madam. HP, emang zaman kamu ada HP dulu? Hah? Emang zaman kamu ada mobil dulu, ada kereta kuda. Maaf. Begitulah. Main kuda. Emangnya zaman dulu orangnya ngapain ya? Melalui riset yang aku pernah lakukan. Valid nih biasanya. Karena kebanyakan nonton film sejarah, kan aku juga nonton. Kan kamu tahu aku suka nonton history.
kan jalan, maksudnya rutinitas hidupnya bangsawan dan orang-orang biasa kan beda ya. Kalau orang-orang kelas bawah kan lebih banyak bekerja sampai sore, dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam. Paling mereka malamnya tuh makan terus quality time, terus baca buku, terus tidur, kayak gitu aja. Kalau bangsawan kan udah teratur tuh hidupnya, maksudnya udah ada schedule-nya, mereka ngapain. Paling mereka kerjanya juga pesta, terus ketemu, diskusi, hahaha, baca buku, udah gitu. Bedanya sama kita sekarang, mungkin mereka nggak, karena banyak kegiatan, jadi mereka nggak masalah lah kalau nggak ada handphone. Ya iyalah, kan emang nggak ada handphone, maksudnya nggak ada waktu kosong mereka yang sampai mereka bosan banget gitu. Kalaupun ada buku kan, mereka kan bacaannya buku. Iya, betul sekali. Iya, kan nggak ada Google dulu. Rumah-rumah jadi perpustakaan. Iya sih, itu seru banget sih. Waduh. Dan selanjutnya, kan Aina nih suka banget ya nonton film klasik ya. Coba Aina rekomendasiin 5 film klasik yang berhubung aku suka klasik yang lebih ke romance. Bukan yang perang-perang, karena aku agak kurang suka yang perang-perang, karena aku agak takut sama hal-hal seperti itu. Saran aku paling suka kalau film klasik itu Pride and Prejudice yang tahun 2005, yang pemainnya Keira Knightley sama yang cowok aku lupa namanya. Aku udah lihat beberapa film Pride and Prejudice, kan juga ada tuh tahun berapa, tahun 1940 berapa, tahun 30 berapa. Iya, di remake terus. Yang 2005 yang paling bagus, yang aku suka. Paling bagus tuh 2005, yang feel-nya lebih dapet, pemerannya juga lebih dapet di situ. Oke. Selanjutnya satu Pride and Prejudice. Itu yang kedua, ini nggak beraturan ya. Jadi maksudnya yang aku sebut itu yang nomor 2 lebih bagus, nomor 3 enggak, bukan. Tapi ini kan rekomendasinya terserah ya. Little Woman. Aku kan kemarin nonton Little Woman yang tahun 2009. Aku kan nonton yang tahun 2009. Sebelumnya aku udah nonton yang tahun 94. Tapi menurut aku menurut aku sendiri, kalau dari alur cerita aku lebih suka tahun 94. Soalnya kalau yang tahun 94 itu kan memang alurnya tuh maju semua. Mereka nggak bawa mundur lagi kan. Jadi jalan cerita tuh jelas. Gini, ternyata begini sampai di akhir kita ketemu jalan keluarnya, kita sama-sama lega kan nonton. Oh, begini endingnya gitu. Kalau di tahun 2009 kan maju mundur kan. Belum nyampe di akhir udah dikasih tahu kan endingnya. Jadi kayak kok nggak mengejutkan ya. Aku nggak tahu lah karena aku udah nonton atau gimana, tapi kok tidak terlalu mengejutkan gitu. Tapi kalau dari segi filmnya, maksudnya dari kualitasnya, emang 2009 pasti bagus lah ya, kan udah maju ya. Jadi dari pemainnya juga lebih bagus yang ini, yang tahun 2019 atau gimana nih? Tapi kalau Little Woman kayak bisa nonton yang tahun 94 atau 2019 lah. Iya, kayaknya 2019 ini mungkin bagusnya karena ini gak sih, selain dari emang kalau menurut aku kan aku nonton yang 94, kan baru nonton 2019. Kayaknya bagus sih alur-alur maju mundurnya itu, emang kayak aku serasa nonton NKCTHI, tahu gak sih? Iya, yang 2019, karena kan NKCTHI kan alurnya maju mundur juga kan. Nah, aku serasa kayak nonton itu. Nah, kita udah tahu juga orang-orangnya kan Saoirse Ronan kan Emma Watson, terus pemain senior yang main itu cewek aku lupa namanya, jadi si Emmy kan. Iya, benar. Ya karena itu juga ya. Tapi kalau aku lihat dari tahun 94, yang 94 itu pemainnya juga bagus, udah juga cocok menurut aku. Jadi pada tahun 94 itu udah kayaknya bagus gitu kan. Tapi memang lebih kayak interior, desain, perpaduan warna dan lain-lain tuh tahun 2019 tuh lebih bagus. Lebih dapet lah ininya. Pencocokan warna, terus desainnya, bajunya gitu-gitu. Iya.
Iya, bajunya gemes kan, dia masuk menang ini, menang. Iya, bagus. Kostum ya, best kostum. Sama-sama bagus, tapi kekurangannya tuh dapet juga. Tapi dicobalah nonton tahun 94 sama yang 2019. Ada sih tahunnya tahun 1930 berapa gitu. tapi hitam putih, Bu, kalau kuat. Terus logatnya masih yang kayak logat-logat orang zaman-zaman dahulu gitu kan. Itu mah aku nggak nonton. Oh my darling, itu namanya what I'm supposed to be. Kayak gitu loh dia ngomongnya. No. Nah, karena aku banyak nonton, aku harus mikir apa yang bagus ya. Boylin Girl. Dia itu tentang Boylin nggak ya? Bonelin. Aku suka lupa namanya. Kan aku tuh lemah sekali dengan ingat-ingat film. Pokoknya tentang Boleyn Girls gitu. Itu tentang sejarah Inggris. Yang kamu tahu, pernah dengar Anne Boleyn nggak sih? Anne Boleyn itu kalau nggak salah Anne dia King Henry berapa tuh? King Henry lah pokoknya pada zaman Tudor. Yang dia itu mati dipenggal karena ada permainan lah di dalam kerajaan. Terus tahu Bloody Mary nggak sih? Nah di situ tuh dia berkaitan juga sama si Anne Boleyn ini. Jadi lebih ke sejarah kenapa Anne Boleyn ini dulunya dipenggal dan terkenal pada zaman King Henry di Tudor itu. Emang agak serem ya? Maksudnya tuh seremnya tuh konflik yang ada di kerajaan itu loh yang bikin serem. Iya, padahal kalau aku lihat-lihat, kalau aku penelusuran aku sejauh ini ya, Anne Boleyn itu nggak salah sama sekali loh, tapi dia dihukum mati. Kayak biasa sekali. Dan itu kerajaan dulu. Iya emang. Dan itu yang nyuruh yang menjatuhkan hukuman mati kan suaminya sendiri. Biasa itu politik. Aduh, kalau film-film zaman dulu tuh atau sejarah-sejarah tuh kayak gitu emang dulu. Kalau main bunuh-bunuh aja ya udah itu gampang. Bunuh. Kalau salah bunuh. Ya. Eksekusi udah gitu aja kan. Harga nyawa. Kesel sih kalau iya tuh kayak susah kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya Allah. Itu yang ketiga ya, yang keempat apa ya? Bukan, tapi ini filmnya bukan bukan yang kerajaan tahun 18 bla 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 yang pakai gaun. Ini lebih ke zaman perang dunia kedua. Judulnya The Keepers. Udah pernah nonton? Oh, The Keepers. Tahun 2019. Ini biografi, tapi film biografi dari pemain bola yang terkenal di Inggris. Tapi dia posisinya cuma jadi kiper, tapi dia terkenalnya luar biasa pada zaman itu. Terus yang aku suka dari The Keeper itu kenapa? Karena pemainnya lumayan cakep sih. Kenapa? Ya normal. Ya apa ya satu lagi ya, ampun, aku tuh film drama klasik itu tuh banyak yang bagus. Jadi kalau aku suruh satu-satu, aku cuma bisa jawab yang dua itu, Little Woman sama Pride and Prejudice. Satu lagi lah ya, sebagai pemenuh aja lah ya. Becoming Jane. Formalitas. Iya. Wah, Becoming Jane Austen. Kalau ada yang tahu sama Jane Austen, itu tuh perjalanan hidupnya Jane Austen. Itu emang dia beneran? Iya. Ya, kalau ya Allah, sedih banget. Sampai sekarang nggak nikah lah, dia kan udah mati. Enggak, sampai dia mati dia tidak menikah. Dijelaskan lah di film itu, tapi namanya juga film ya, pasti ada yang dilebih-lebihkan. Tapi sejauh itulah gambaran kehidupannya si Jane Austen yang terkenal pada masanya. Pemerannya bagus. Siapa pemeran itu? Anne Hathaway. Dan ya ada satu lagi, kamu tahu Bronte sibling nggak sih? Bronte penyebutannya gimana ya? Bronte. Dia tuh 3 bersaudara, cewek semua, dan dia tuh penulis bertiga dan sama-sama terkenal pada masanya. Dia tuh lebih tua dari Jane Austen. Jane Austen. Berarti sebelum Jane Austen terkenal, mereka udah terkenal duluan. Ada
Bukunya yang terkenal The Brontes, tapi dari dari yang ceweknya. Tapi kalau si Bronte family, Bronte sister ini nih, genre bukunya bukan romance, lebih ke misteri. Yang Wuthering Heights, tau nggak? Wuthering Heights, tulisannya Heights, Wuthering, nggak tahu ya? Enggak, kayaknya ya itu tuh ada juga filmnya, film biografi mereka bertiga. Pelik juga hidupnya ternyata, ya Allah, kasihan aku. Apa judulnya? Bentar ya, filmnya tuh tahun 2016, The Walk Invisible. The Walk in The Bronte Sisters. Oke, nanti deh. Bagus kayaknya The Bronte Sisters. Dia tuh 4 bersaudara, yang satu cowok. Yang cowok itu hidupnya miris. Nonton aja lah. Karena aku udah tahu sebelumnya sama Bronte Sister ini sebelum aku nonton filmnya, jadi kayak sedih aja. Mungkin kan nggak tahu lah ya. Pelik banget sih. Mereka tuh mungkin apa kali ya, kehidupan secara kasta hidupnya mungkin. Jadi kayak karena mereka ada kasta ya, iya sih. Karena nggak ada HP juga tuh. Kalau ada HP kan ketika ada kasta kan karena terus malam-malam kayak nggak ada lampu, kegelapan gitu kan. Iya. Belum lagi harus militer karena perang. Iya, terus kayak hidup mereka tuh kayak secara finansial dipersulit gitu loh. Jadi kayak masalah terbesar yang ada tuh dari duit gitu lah. Dari duit lah hidup lah. Iya tuh udah kayak makan itu juga susah kan. Kayaknya sih kayak Oliver Twist juga. Iya, Oliver Twist juga nonton lah, bagus. Bagi pendengar. Aku udah nonton. Oliver Twist juga bagus. Bagi pendengar ya. Iya. Film nonton, gila sih itu. Pelik banget itu, makanya kenapa sih zaman dulu kehidupan itu pelik banget gitu, kayak The Duchess kan? Iya, The Duchess juga bagus. Aduh kan, ya Allah, kayak iya apa yang dimainin sama Keira Knightley, pokoknya itu bagus-bagus, aku suka. Anne Karenina juga. Karenina, iya sih. Aduh, kayaknya ya apalagi ngelihat ini ya, baju-baju mereka aku seneng sih. Ngeliat baju-baju, ngelihat iya, makanya kan mereka kan putih kan, karena pada zaman dulu itu putih tuh banget. Putih menjadi standar kecantikan, makanya mereka tuh berlomba-lomba untuk putih. Tapi memang kan orang Eropa putih ya, tapi mereka putihnya tuh putih yang pucat banget gitu loh. Bukan putih alaminya mereka yang seharusnya, tapi putih pucat. Kalau bangsawan katanya ada perawatannya. Makanya orang-orang yang putihnya yang dengan standar mereka, yang putih seputih kertas itulah ibaratnya, mereka yang kaya-kaya aja yang bisa, mereka yang di bawah-bawah nggak bisa, putihnya putih-putih biasa aja. Iya. Putih ada juga putih kayak biasa. Inilah kayak Queen Elizabeth, kalau di foto-fotonya kan putih banget tuh. Kayak gitulah putihnya. Kalau dinaikin lagi exposure-nya nggak ada lagi kelihatan. Astagfirullahaladzim, nanti kita dipacak sama sejarawan Inggris sudah menjelek-jelekan. Astagfirullahaladzim. Oke, sudah 1 jam. Wow, sudah 52 menit. Apakah orang-orang itu bakal di sini bakal betah? Semoga saja. Ya, semoga saja betah mendengar. Oke, kayak aku tutup aja deh. Lama bercengkrama, ntar ditunggu ya. Oke. Mungkin sekian aja ngobrol-ngobrol kita dengan sobat kritis bacot. Sobat bacot sini, sobat bacot. Mungkin kita bakal ngobrol di segmen lain, mungkin di YouTube-nya Aina. Sukses untuk promosiin dong. Enggak ya. Jadi mungkin itu aja. Nah, jangan lupa like, subscribe, share, komen juga. Mungkin ada benar sekali topik lain yang bisa dibahas. Benar sekali. Dan jika ada pemikiran yang tidak kalian setujui atau yang salah dari perkataan kami, ya udah nggak usah nggak usah salah-salahin kita juga. Iya, benar sekali. Karena manusia itu kan harusnya berdialektika ya, harus punya baru, tidak langsung menelan bulat-bulat apa kata. Kecuali kalau kita udah nyalah-nyalahin aturan yang tertulis, maksudnya aturan yang memang udah pasti benar adanya, terus kita salah-salahin, ya itu salah. Benar sekali, dan kita tidak ada menyudutkan atau memprovokasi. Gila sekali, bijak sekali, gila. Oke, mungkin itu aja. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Bye-bye.